Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Aini masih di bab yang sama, bab limit fungsi trigonometri part 2. Di part 1 kemarin Bu Aini sampaikan gimana cara menyelesaikan suatu limit fungsi trigonometri jika kita substitusikan nilai X mendekati berapanya itu dan bentuknya tak tentu, maka bisa kita selesaikan dengan teorema dasar limit dan juga penyederhanaan. Nah, part 1 kemarin sudah Bu Aini sampaikan yang cara teorema dasar limit. Jadi teorema dasar limit ini benar-benar dasar yang harus kalian hafalkan di luar kepala atau kalian ingat-ingat, karena untuk menyelesaikan suatu limit fungsi trigonometri itu kita arahkan ke teorema dasar limit ini. Oke, untuk di part 2 ini nanti Bu Aini akan sampaikan yang menyelesaikan suatu limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu dengan cara penyederhanaan. Nah, penyederhanaan ini pun nanti akan menyangkut ke teorema dasar limit ini. Jadi, yuk ikuti check it out. Sebelumnya Bu Aini mau memperbaiki dulu di video sebelumnya. Bu Aini sampaikan di contoh soal yang nomor 4 yang masih teorema dasar limit ya. Itu di sini Bu Aini sebelumnya tandanya plus, tandanya salah ya. Jadi ini sebenarnya kali menurut jumlah selisih sinus kosinus itu, yang dimana sin plus sin itu seharusnya 2 sin kali cos ini. Jadi seharusnya perkalian ya, untuk hasilnya tetap sama. Oke, dimaafkan ya. Oke, kita sebelum kita lanjut ke part 2 ke yang penyederhanaan, kita akan refleksi dulu yang teorema dasar limit. Kalau kalian memang sudah memahami teorema dasar limit, kalian akan dengan mudah menjawab pertanyaan nomor 1 ini, yaitu limit X mendekati 0 untuk sin 2X per sin 6X. Benar, sama dengan 2/6 atau 1/3. Kok bisa Bu? Ya, kalau kalian udah memahami teorema dasar limit, anggap aja seolah-olah sinnya itu tidak ada, jadi tinggal angkanya aja. Oke, yang nomor 2. Nah, ini udah ada tan dan sin. Seolah-olah tan dan sin ini tidak ada, jadi tinggal angkanya aja ya. Jadi tinggal 7 plus 3 dikurangi 5 per 9 min 3 min 1 ya. Ini 1 ya di koefisiennya X itu. Jadi 5 per 5 sama dengan 1. Benar. Yang nomor 3. Ayo, berapa? Di pause videonya untuk menghitung. Benar, sama dengan 64. Oke, yang keempat. Iya, benar, 1. Oke. Ini anggap kalian sudah memahami tentang teorema dasar limit ya. Yang sekarang yang kedua yaitu Bu Aini akan sampaikan cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri jika bentuknya tidak tentu dengan cara menyederhanakannya dengan identitas trigonometri atau pemaparan. Tapi nanti tetap kita tarik ke teorema dasar limit, gitu ya. Oke, untuk contoh soal yang kelima, ini Bu Aini teruskan dari contoh soal yang sebelumnya. Ada limit X mendekati pi per 2 untuk cos kuadrat X per 1 min sin X. Nah, ini kalau kita substitusi, itu bentuknya tak tentu, dan ini tidak menjadi jawabannya. Jadi tidak boleh. Nah, caranya gimana? Kita bisa menyederhanakannya dengan identitas trigonometri ataupun pemaparan. Kalian ingat bahwa cos kuadrat X, cos kuadrat X ini ada di identitas trigonometri dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini bisa kita ubah, cos kuadrat X itu bisa juga sama dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi sin kuadrat X nya dipindah luar, seperti itu.
Jadi kalian harus memahami identitas trigonometri, rumus-rumus trigonometri gitu ya. Oke, kita dapatkan limit x mendekati pi per 2 untuk 1 min sin kuadrat x per 1 min sin x. Nah, di sini terlihat bahwa ada konsep aljabar. Ingat bahwa a kuadrat min b kuadrat itu sama aja a plus b kali a min b. Nah, ini 1 Bu, 1 itu kan ya 1 kuadrat. Nah, berarti 1 kuadrat min sin kuadrat x itu bisa ditulis juga 1 plus sin x kali 1 min sin x. Nah, dari sini sudah terlihat terang ya, agak terang ya. Jadi kita bisa coret di sini. Terus tinggal limit x mendekati pi per 2 untuk 1 plus sin x. Tinggal kita substitusikan aja x-nya. Jadi pi per 2. Pi per 2 itu berapa sih? Pi per 2 itu 100, pi itu 180. Jadi kalau pi per 2 itu 90 derajat. Untuk sin 90 berapa? 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Seperti itu. Nah, ini berarti jawaban yang benar. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Untuk limit x mendekati 0, tan 2x cos 8x min tan 2x per 16x pangkat 3. Aduh Bu, kok ada cosnya Bu, ini nyempet-nyempet di mata. Ya udah, kita selesaikan. Kalau ini disubstitusikan bentuknya tak tentu, sehingga ini bukan jawaban, sehingga kita harus menyederhanakan dengan identitas trigonometri atau faktoran. Nah, kita harus jeli nih, kan di sini ada tan 2x, di sini juga ada tan 2x. Kita keluarkan aja tan 2x nya. Sorry ya, keliru ini. Kita keluarkan aja tan 2x nya, sehingga kita dapat tan 2x dalam kurung cos 8x min 1. Nah, cos 8x min 1, ingat-ingat, ini kita bisa utak-utak dari sudut ganda. Sudut ganda jika cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, maka cos 2x min 1, ini satunya dipindah ruas ini ya, itu sama saja dengan min 2 sin kuadrat x. Nah, kalau jika cos 2x ini aja sin kuadrat x, maka otomatis jika ini cos 8x itu dia jadi 4x belakangnya gitu ya, bisa dimengerti ya. Oke, jadi kita dapatkan tan 2x dikali min 2 sin kuadrat 4x per 16x pangkat 3. Nah, di sini udah tan dan sin. Ingat teorema dasar limit trigonometri bahwa tan dan sin itu dianggap seolah-olah dia itu nggak ada. Jadi tinggal 2 dikali min 2 dikali 4 kuadrat. Ingat ya, ini 4 kuadrat ya, per 16. Berapa? Benar, min 4. Udah gitu aja, ini jawaban benernya, min 4. Simpel kan? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau misalkan di sini ada limit x mendekati pi per 2 untuk sin 2x per x min pi per 2. Nah, ini kalau kita substitusikan tentulah bentuknya tak tentu. Pastilah bentuknya tidak tentu, sehingga ini bukan jawaban untuk soal ini. Maka kita harus menyederhanakannya dengan identitas trigonometri ataupun faktoran. Nah, kita lihat bahwa sin 2x, ingat sin 2x di sudut ganda itu bisa kita tulis 2 sin x kali cos x. Kita tulis seperti ini ya. Nah, ini udah ada sin, tinggal cos x. Cos x itu kita dapat dari mana? Ingat, ada perbandingan trigonometri di konsep kuadran, bahwa cos x itu bisa juga ditulis sin 90 min x. 90 itu berapa sih? 90 ini loh.
Pi per 2 ini 90. Jadi kita bisa tulis juga sin pi pi per 2 min X. Nah, padahal di sini itu X min pi per 2. Ingat, ini yang perlu kalian ingat-ingat. Kalau ada limit X mendekati pi per 2, maka munculkan X min pi per 2. Kenapa kok gitu? Karena semakin mendekati 0 itu akan semakin dekat kan gitu. Konsep limit kan mendekati sedekat-dekatnya. Nah, kalau X-nya aja maka kita munculkan X min pi per 2 gitu. Bisa ditangkap? Jadi misalkan sin pi per 2 min X, sedangkan kita menghendaki X min pi per 2, maka ya udah kita pisahkan. Jadi sin dikeluarkan min satunya ya. Sin sin X min sin X min pi per 2 seperti itu. Sehingga kita dapat seperti ini ya. Nah, kalau ini udah ada nih sin. Nah, gampang kan? Kalau ini udah terlihat ya. Jadi 2 dikali min 1, benar. Ini min 1 ya. Hasilnya min 1. Jadi 2 kali min 1 sama dengan min 2. Seperti itu ya, bisa dimengerti. Nah, itu beberapa contoh yang menyelesaikan limit fungsi trigonometri jika bentuknya tak tentu dengan cara menyederhanakannya. Tetap nanti kita tarik ke teorema dasar limit. Makanya buah ini berpesan sama kalian bahwa teorema dasar limit itu sangat penting. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di situ aja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas limit ketakjanggaan, limit fungsi trigonometri yang tak hingga X mendekati tak hingga. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, refleksinya belum. Seperti ini ya.